Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Zikir Channel. Sebelum menonton videonya jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari Zikir Channel. Yo, kita simak videonya. Rasulullah senantiasa melaksanakan sholat duha. Salat duha memiliki banyak fadilah. Amalan ini senantiasa dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Orang yang suka memulai di pagi harinya dengan menyebut dan mengagungkan Allah dengan melakukan salat duha yakni salat sunat 2 rakaat sekali, 2 kali, 3 kali atau 4 kali sesudah naik matahari kira-kira antara jam 7 sampai dengan jam 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin baginya dengan jaminan istimewa di dunia dan akhirat. Beberapa dalil mengenai keutamaan salat duha. Telah berkata Abu Hurairah, "Kekasih saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat 3 perkara kepada saya, yaitu puasa 3 hari tiap-tiap bulan, sembahyang duha 2 rakaat dan sembahyang witir sebelum tidur." Hadits sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada orang bertanya kepada Aisyah, "Adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha?" Jawabnya, "Ada, 4 rakaat, dan terkadang ia tambah yang dikehendaki oleh Allah." Hadis riwayat Muslim. Telah berkata Ummu Hani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi mandi, dan dilindungi oleh Fatimah, kemudian ia ambil kainnya, lalu berselimut dengan itu, kemudian ia sholat 8 rakaat, sholat duha. Riwayat Bukhari Muslim 318 pengajaran salat. Memang salat duha merupakan keistimewaan yang luar biasa, sebab manusia akan merasa berat dan bahkan terlalu berat di saat-saat yang tanggung untuk berangkat kerja atau sedang kerja, sekitar jam 7 hingga jam 11 dia menyempatkan diri dulu buat melakukan salat sunat tersebut. Padahal dirasa berat hanyalah apabila belum biasa dan belum tahu keistimewaannya. Lain halnya dengan orang yang sudah tahu keistimewaannya dan imannya pun cukup kuat, tentu walau bagaimanapun keadaannya, apakah dia mau berangkat, ataukah sedang di kantor, tentu ia mengutamakan salat itu barang sebentar, ia merasa sayang akan keutamaan ridha Allah yang ada pada salat tersebut. Keutamaan salat duha dalam pahalanya memadai buat mensucikan seluruh anggota tubuh yang padanya ada hak untuk dikeluarkan sedekahnya. Sebagaimana keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap persendian itu ada hak untuk dikeluarkan sedekahnya. Sedang dengan tasbih, tahmid, takbir dan amar ma'ruf nahil munkar, cukuplah memadai buat kafarat kepada hak tersebut. Tapi semua itu cukuplah memadai dengan salat duha 2 rakaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada tiap-tiap persendian itu ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah." Bacaannya, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, setiap amar ma'ruf nahil munkar itu sedekah. Dan cukuplah memadai semua itu dengan memperkuat melakukan 2 rakaat salat duha, riwayat Muslim, Dalilil Falihin Juz 3, hal 627. Dalam hadits qudsi disebutkan bahwa salat 4 rakaat di pagi hari, Allah bakal menjamin dan mencukupkan segalanya dengan limpahan barakah sepanjang hari itu, sehingga batin pun akan terasa damai walau apapun tantangan hidup yang merongrong, karena dia telah sadar semua itu ketetapan Allah. Hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sembahyang 4 rakaat pada pagi hari, niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu. Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la. Dengan lafaz lain berbunyi, "Hai anak Adam, bersembahyanglah untukku 4 rakaat pada pagi hari, aku akan mencukupimu sepanjang hari itu." Riwayat Ahmad dari Abi Murrah.
Coba renungkan isi daripada doa setelah salat duha itu, nadanya seolah-olah memaksa untuk diperkenankan oleh Allah. Dan memang demikianlah lafaz doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bahwasanya waktu duha itu waktu duha milikmu, kecantikan ialah kecantikan milikmu, keindahan itu keindahan milikmu, kekuatan itu kekuatan milikmu, kekuasaan itu kekuasaan milikmu, dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, turunkanlah berlafaz perintah, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah, jika sukar, mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itulah keistimewaan dan keutamaan salat duha, di dunia memberikan keberkahan hidup kepada pelakunya, di akhirat pun, di hari kiamat orang itu dipanggil, dicari Tuhan untuk dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana sabdanya di dalam hadits qudsi. Sesungguhnya di dalam surga, ada pintu yang dinamakan pintu duha, maka ketika datang hari kiamat memanggillah, yang memanggil Allah, di manakah orang yang selalu mengerjakan sembahyang atasku dengan sembahyang duha. Inilah pintu kamu, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat Allah. Riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. 6. Keutamaan salat duha. Salat duha memiliki rahasia yang menakjubkan dengan bertaburkan keutamaan. Seandainya orang-orang yang melupakannya itu mengetahui keutamaannya, pastilah mereka tidak akan pernah melewatkan untuk salat duha. Di antara keutamaannya itu adalah 1. Sebagai pengganti sedekah anggota badan. Manusia memiliki 360 sendi, yang setiap sendinya hendaknya dikeluarkan sedekah pada setiap harinya. Tentu, hal ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan solusi praktis untuk mengatasi itu semua, yaitu dengan menggantinya 2 rakaat salat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sendi tubuh setiap orang di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan 1 kali tasbih Subhanallah, sama dengan 1 sedekah, 1 kali tahmid Alhamdulillah, sama dengan 1 sedekah, 1 kali tahlil, la ilaha illallah, sama dengan 1 sedekah, 1 kali takbir, Allahu Akbar, sama dengan 1 sedekah, 1 kali menyuruh kebaikan sama dengan 1 sedekah, dan 1 kali mencegah kemungkaran sama dengan 1 sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. 2. Dibangunkan istana dari emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga, hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan, hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menunaikan salat subuh kemudian ia duduk dan tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, melainkan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga menunaikan salat duha 4 rakaat, maka dosa-dosanya akan terhapus bersih seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, ia tidak punya dosa, hadis riwayat Abu Ya'la. 4. Dicukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah, salatlah karena aku pada awal siang, salat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari, hadis riwayat Tirmidzi. 5. Mendapat pahala setara ibadah haji dan umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir untuk Allah sampai matahari terbit kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan salat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya, hadis riwayat Tirmidzi. 6. Masuk surga melalui pintu duha. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan salat duha, ini adalah pintu kalian, masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku, begitu banyak keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang membiasakan salat duha. Masihkan kita tidak tergiur untuk mengerjakannya? Janji Allah mana lagi yang akan kita ragukan? Wallahu a'lam.